Assalamualaikum, halo sahabat. Cerita kedua datang dari sebuah kerajaan. Suatu ketika ada seorang raja yang si raja ini tengah dirundung kegelisahan, sehingga membuat malam-malamnya sulit untuk tidur. Ia tak tahu mengapa kemudian dia gelisah atau apa yang menyebabkan dia gelisah. Tetapi itu yang membuat hatinya begitu gundah, sehingga kemudian ia tak nyenyak di tidurnya. Suatu pagi ketika si raja ini tengah berjalan-jalan berkeliling di kerajaannya, ia melihat seorang tukang sapu kerajaan. Si raja ini diperhatikan si tukang sapu ini, kok kelihatannya si tukang sapu ini begitu menikmati pekerjaannya. Padahal dia hanya seorang tukang sapu. Memungut sampah, menyapu jalan, menyapu halaman. Seolah-olah tukang sapu ini begitu mensyukuri apa yang sedang dia kerjakan. Ya, tertegun si raja ini. Tukang sapu yang dia notabene hartanya kurang, dia hanya sebagai seorang tukang sapu, tetapi dia begitu menikmati pekerjaan yang ia jalani. Sementara dia seorang raja yang fasilitas jangan ditanya, hartanya jangan ditanya, dan semua hal yang ada di sekelilingnya jangan ditanya, tetap merasa gundah hatinya dan dia tidak tahu sebab musabab dari kegelisahannya ini. Nah, ketika si raja ini terus memperhatikan si tukang sapu ini, kemudian ada keinginan yang muncul di dalam hati raja ini. Kalau kemudian dia dalam keadaan seperti saja sudah bahagia, apalagi kalau aku kasih hadiah. Akhirnya si raja ini berinisiatif memberikan hadiah kepada si tukang sapu. Dipanggillah ajudan dari si raja ini. Wahai ajudanku, ini aku berikan 100 keping emas. Aku titipkan kepadamu dan sampaikan titipanku ini sebagai bentuk hadiah untuk tukang sapu yang ada di sana itu. Singkat cerita kemudian si tukang sapu ini memberikan bingkisan berupa 100 keping emas ini kepada si tukang sapu tadi. Nah, singkat cerita si ajudan ini kemudian mendatangi si tukang sapu. Datanglah dia ke tukang sapu tersebut dan menyampaikan pesan dari raja. Wahai tukang sapu, ini aku berikan titipan dari raja. Raja ingin memberimu hadiah berupa 100 keping emas karena engkau telah begitu menikmati pekerjaanmu walaupun hanya tukang sapu. Wah, kaget sih tukang sapu ini. Bagaimana bisa dia mendapatkan 100 keping emas? Padahal dia sama sekali tidak pernah membayangkan itu. Saking gembiranya si tukang sapu ini, sehingga kemudian dia pulang dan dia menghitung. Dia menghitung jumlah keping emas yang diberikan oleh raja tadi. Dihitunglah. Nah, selesai menghitung, ternyata jumlah keping emas yang diberikan raja itu tidak 100 keping, tetapi hanya 99 keping. Bingung si tukang sapu ini. Akhirnya dia bingung, kembali lagi ke kerajaan, dicarinya. Di tempat dia nyapu nggak ada. Di tempat tadi dikasihkan oleh pengawal raja nggak ada juga. Dia keliling kerajaan, dia juga tidak kunjung menemukan 1 keping emas itu. Berhari-hari dia tetap mencari, berhari-hari dia terus berkeliling kerajaan, sampai ia tetap tidak menemukan 1 keping emas itu. Nah, di waktu yang lain, ternyata si raja ini tetap memperhatikan tingkah laku si tukang sapu itu tadi. Setelah dikasih hadiah 100 keping emas, kok tambah hari tambah malah tidak bahagia, tetapi malah gelisah si tukang sapu ini. Akhirnya dia memanggil ajudan yang dia suruh tadi memberikan hadiah kepada si tukang sapu, menghadap, ditanya, wahai ajudanku, mengapa gerangan si tukang sapu ini kok beberapa hari ini justru gelisah setelah kuberikan 100 keping emas? Yang kata si ajudan menjawab pertanyaan raja, begini Baginda, bahwa sesungguhnya hamba ini tengah menguji si tukang sapu itu tadi. Hamba ambil 1 keping emas dari bungkusan itu, kemudian hamba serahkan kepada si tukang sapu. Hamba ingin menguji
Apakah kemudian kepingan emas yang diberikan atau yang diterima oleh si tukang sapu itu tetap disyukuri walaupun kurang satu keping? Wah, cerdas sih ajudannya raja ini, cerdas menguji kesyukuran dari tukang sapu itu tadi. Kemudian raja berpikir, oh ternyata itu yang menyebabkan beberapa hari ini si tukang sapu itu tidak bahagia, gelisah si tukang sapu ini. Dan pada akhirnya si tukang sapu tadi jatuh sakit sebab memikirkan dan gelisah hatinya memikirkan satu keping emas yang hilang dari tangannya. Nah sahabat, hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Bahwa terkadang kita ini terlalu sibuk memikirkan satu kekurangan kita, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan 99 kelebihan yang ada dalam diri kita. Bahwa terkadang orang gagal, orang tidak sukses itu sebab memikirkan 1% dari kekurangannya, tanpa ia sadari ia memiliki 99% cara dan jalan bagi dia untuk meraih kesuksesan. Maka oleh sebab itu, mari kita maksimalkan 99% kelebihan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih kesuksesan kita tanpa menghiraukan 1% kekurangan kita, dan menjadikannya sebagai lantaran kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Sehingga kemudian menyebabkan kegelisahannya itu menjadikan ia sulit untuk karena engkau telah menjadikan hati raja tenang, bahagia, gelisah si tukang sapu ini.